Marquez, bertahan di peringkat ketiga tak akan mudah. Bertahan di posisi 3 besar, dan tidak bertarung untuk kejuaraan, adalah tujuan utama Marc Marquez untuk MotoGP 2024. Pembalap Gresini itu menjadi bagian dari kelompok 3 besar MotoGP tahun ini bersama juara bertahan Francesco Bagnaia dan pembalap Pramac, Jorge Martin. Ketiganya berhasil meraih podium di Le Mans dan Catalunya. Namun, Marquez merasa persaingan semakin ketat sejak menggunakan YP 23 tahun lalu, dengan Enea Bastianini menjadi ancaman kuat baginya dalam beberapa balapan terakhir. Bahkan, setelah mencetak podium di MotoGP Jerman akhir pekan lalu, pembalap Spanyol tersebut mendapati dirinya kalah cepat dari La Bestia dengan skor 61-52 dalam 3 putaran terakhir. Rider berusia 31 tahun itu kini hanya berjarak 11 poin dari pembalap Italia di peringkat ketiga. Ia mengatakan bahwa targetnya adalah memperkuat posisinya, bukannya memburu Bagnaia dan Martin untuk meraih gelar juara. Bagian pertama musim ini berjalan dengan baik. Tidak terlalu bagus karena kami melakukan beberapa kesalahan, tapi sudah bagus. Kami berada di urutan ketiga dalam kejuaraan, pungkasnya di Sachsenring setelah finish di urutan kedua. Ini bisa menjadi target yang bagus untuk berada di posisi 3 besar di kejuaraan karena tidak akan mudah untuk menjaga Enea di belakang. Ia adalah pembalap yang cepat. Kami akan terus berjuang, terus belajar dari 2 pembalap terbaik di Ducati, yaitu Martin dan Bagnaia. Mereka sedikit lebih cepat dari kami. Adaptasi Marquez dengan Ducati bersama Gresini sungguh luar biasa. Dengan 6 kali juara MotoGP ini berhasil meraih 4 podium Grand Prix dalam 9 balapan akhir pekan pertama dan mendapatkan kontrak pabrikan hingga 2025. Namun, ada beberapa kesalahan yang mencolok, terutama tabrakan dengan Bagnaia di Portugal dan kecelakaan saat memimpin balapan di IP Amerika. Kecepatannya dalam satu lap juga tidak konsisten, memaksanya untuk melewati Q1 beberapa kali ketika dia jelas memiliki kecepatan untuk lolos kualifikasi di 4 baris pertama. Rata-rata posisi kualifikasi setelah Sachsenring hanya 7,4, meskipun ia meraih pole position di Jerez. Diminta untuk melihat kembali tahun yang telah dilaluinya bersama Gresini dan Ducati, Marquez memberikan nilai 8/10 untuk dirinya sendiri, sembari menegaskan bahwa ia harus melakukan pekerjaan yang lebih baik di babak kualifikasi untuk dapat bertarung secara konsisten di posisi terdepan. Bagi saya, 8 dari 10, karena ini adalah awal musim yang bagus tapi ada beberapa kesalahan, terutama di Austin dan balapan sprint di Assen. 2 kesalahan besar. Selebihnya, bisa diterima, katanya. Satu-satunya hal yang perlu kami kerjakan di paruh kedua musim ini adalah mencoba membuat akhir pekan yang benar-benar baik. Sepanjang akhir pekan ada beberapa hal yang terjadi, baik hal-hal kecil, dan hal-hal besar. Kami sedikit tidak konsisten selama akhir pekan. Kami melihatnya di Le Mans, kami mengatakannya di balapan yang berbeda. Kami perlu menemukan performa yang lebih konstan selama akhir pekan dan langsung ke Q2 dan mencoba untuk meningkatkan hari Sabtu. Dua kali raja MotoGP, ini kekuatan Francesco Bagnaia versi ex pembalap Ducati. Teror pria yang akrab disapa Pecco itu bahkan masih terasa di musim 2024 ini. Joki Lenovo Ducati tersebut kini bertengger pada peringkat kedua. Bagnaia hanya terpaut 18 poin saja dari pimpinan klasemen sementara, Jorge Martin. Menurut Dovizioso, murid Valentino Rossi itu sangat kuat berkat sifatnya yang rasional. Sosoknya dinilai bisa memberikan ide-ide cemerlang untuk tim serta dirinya sendiri. Selain hal itu, ketenangan juga menjadi kekuatan tersendiri bagi Bagnaia. Hal tersebut terbukti dari seri Catalunya beberapa waktu lalu, di mana dia bisa mengontrol balapannya secara memukau. Menurut saya, Pecco jadi juara di 2 musim terakhir karena sifatnya yang rasional, bedah Dovizioso, dilansir juara.net dari Motosan S. Dia datang dengan ide-idenya.
Bagi orang-orang hal itu ada batasnya, tetapi tidak dengan dia. Jalan kemenangan selalu bisa dia buat. Dia punya pendapat soal pekan balapan secara keseluruhan, kualifikasi, secara teknis dia tahu apa yang dia inginkan dari sepeda motornya. Di Catalunya yang terjadi seperti itu. Dia mungkin tidak lebih cepat dari Martin. Tetapi, dia tahu betul caranya mengatur balapan hingga akhir. Itu adalah kelebihannya, tambah ex pembalap Ducati tersebut. Selain Bagnaia, Dovizioso juga membahas pembalap sangar lainnya, Martin. Meski cepat dan penuh talenta, ada satu hal yang perlu dibenahi pria asal Spanyol tersebut. Menurut saya, Martin sepertinya terlalu banyak membuka gas di pertengahan balapan, tukasnya. Melakukan hal itu artinya dia takkan punya cengkeraman ban di akhir balapan. Hal itu juga mungkin yang membuatnya tak bisa jadi juara dunia musim lalu. Meski begitu, Jorge begitu cepat dan bertalenta. Cara membalapnya sungguh luar biasa sekaligus menawan. Duel mereka masih akan tetap seru. Apalagi Martin masih akan terus berkembang, imbuh Dovizioso. Di sisi lain, jurnalis otomotif bongkar keinginan Ducati yang tak mau rugi dengan kedatangan Marc Marquez meski Jorge Martin jadi korban. Jurnalis otomotif senior asal Amerika Serikat, Dennis Noyes, mengomentari situasi kejuaraan dunia MotoGP saat ini. Salah satunya adalah apakah keputusan Ducati tepat menjadikan Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Ducati setelah Francesco Bagnaia. Ada yang mengatakan bahwa Ducati telah mengambil keputusan yang tepat karena mereka memiliki salah satu tim terkuat di dunia dan menjadi sejarah dunia, kata Noyes dilansir dari Motosan. Ada juga yang menyebut itu sebuah kesalahan karena kehilangan juara muda seperti Jorge Martin atau Enea Bastianini. Kita tahu Jorge akan ke tim resmi Aprilia, lalu kemana kita akan pergi? Apakah dia melakukannya dengan benar atau dia melakukan kesalahan? Mereka sangat ambisius, mereka ingin mempertahankan 3 pembalap dan tim satelit Pramac. Apa yang terjadi? Mereka telah menandatangani kontrak bersama Marquez, mereka kehilangan Martin dan Bastianini dan segala sesuatu tampaknya menunjukkan bahwa mereka akan kehilangan tim satelitnya. Menurut Noyes, banyak yang mengira Marquez akan menerima motor pabrikan di Pramac. Namun, Marquez mengatakan bahwa dia tidak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim lain. Manajer tim Ducati, Gigi Dall'Igna sudah bisa melihat data Marc bersama motor YP23, dan dia tidak ingin menjadi manajer tim lain punya kesempatan untuk mengontrak Marquez. Hanya menghitung hari menjelang MotoGP Belanda, rookie paling sensasional adalah Marc Marquez, ujar Noyes.